Selamat pagi anak-anakku semua, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa protokol kesehatan, jaga jarak aman, cuci tangan, air mengalir ya, kemudian kurangi mobilitas. Karena apa? Kita ini masih uji coba. Biar nanti kalau lancar terus PTMT-nya itu bisa semuanya masuk. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari anak-anakku kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, jadi baik yang PTM ya, luring maupun daring, Ibu ulangi lagi, selamat pagi semuanya. Smile, senyum. Cuman Ibu masih minta maaf ya, belum bisa menemani secara langsung. Ibu ada di ruang guru. Cuman Ibu belum bisa ya, karena ada sesuatu hal. Kemudian kita lihat ini materi kita yang ketiga ya, tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat. Pertemuan keempat itu pertemuan yang sangat cepat ya. Kemudian perhatikan di sini. Ini berkali-kali Ibu ungkapkan ya moto dari MGMP PPKN Jakarta Timur 2 ya. Jika hanya diucapkan Pancasila tidak lebih sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai. Dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Silahkan diterapkan dalam kehidupan masing-masing Anda semua ya. Kemudian berikutnya adalah kompetensi dasarnya masih sama ya. Karena materinya sama, babnya sama, kompetensi dasarnya juga masih sama. Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Oke, next. Biar cepat. Kemudian tujuan pembelajaran dalam materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bersikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nih ya, sekarang kita nanti menyesuaikan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga kita terbiasa berperilaku yang tertib, disiplin. Ini tujuan pembelajarannya. Selanjutnya kita akan melihat, biasa Ibu tunjukkan di awal pertemuan itu adalah peta konsep materi. Materi yang akan kita bahas ini adalah materi yang keempat ya. Materi yang pertama dulu sudah, makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Materi yang kedua, proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak sekali ya materinya ya. Kemudian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ini menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sikap yang bagaimana? Tentunya sikap yang patuh. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang coba kalian buka halaman 65. Buku paket.
Buku paket halaman 65 ya, untuk revisi 2017. Di dalam buku itu tertulis adanya sikap kepatuhan. Dibaca, di situ ada nama Andi. Andi itu patuh. Andi itu mentaati peraturan. Jadi kalian literasi sambil memperhatikan apa yang Ibu omongkan, ya. Dibaca ceritanya. Kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Andi mematuhi peraturan sekolahkah? Apakah Andi mematuhi peraturan sekolah? Jawabannya tentunya iya. Kemudian apa keuntungan akan diterima apabila mematuhi aturan? Coba apa yang akan kalian terima apabila kalian mematuhi aturan? Tentunya efeknya kan banyak kan ya, kalau kita mematuhi aturan yang ada. Misalnya sekarang, kalian tidak boleh ke sekolah. Karena apa? Apabila sakit, apabila flu, apabila ya pokoknya yang tidak enak badan kita. Karena apa? Kita masih uji coba. Kalau lancar terus, berarti kita akan sekolah terus, biar kalian tidak jenuh di rumah. Jadi materinya yang sekarang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Oke. Dari awal kita membicarakan mengenai kepatuhan yang dilakukan oleh Andi di halaman 65 ya. Ini yang harus kita contoh. Kemudian apa itu sebenarnya kepatuhan? Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional ini berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu yang bagaimana? Kesadaran hukum warga negara yang dapat diukur dari beberapa indikator ya. Ini kepatuhan berarti menampilkan sikap taat, siap sedia melaksanakan aturan, menampilkan sikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Kemudian dari sini diukur dari beberapa indikator ya. Indikatornya apa saja? Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu pengetahuan hukum. Ya. Nanti dicari di buku kalian, pengetahuan hukum itu apa? Pengetahuan hukum itu meliputi pengetahuan tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum dan perbuatan yang dianjurkan oleh hukum atau diperbolehkan. Jadi pengetahuan hukum itu ada dua macam. Ya. Perbuatan yang dilarang hukum dan perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Yang dilarang hukum itu apa? Contohnya itu penganiayaan, penipuan, penggelapan. Kemudian apalagi banyak kan? Pelanggaran hukum itu banyak sekali. Kemudian apa yang diperbolehkan oleh hukum? Jadi pengetahuan hukum itu ada dua ya. Yang dilarang dan yang diperbolehkan. Kalau yang diperbolehkan misalnya tentang jual beli.
Antara penjual dan pembeli itu ada kesepakatan harga. Itu jual beli. Kemudian sewa menyewa. Sewa menyewa itu misalnya kontrak. Ya. Kemudian apalagi ya? Perjanjian. Atau yang disebut dalam hukum itu traktat. Nanti berikutnya, di materi berikutnya, Ibu akan menjelaskan masalah traktat. Traktat itu perjanjian. Baik satu orang dengan satu orang maupun satu orang dengan orang banyak atau antar negara. Kemudian indikator yang berikutnya apa selain pengetahuan hukum? Di sini, sebelum Ibu lanjutkan, ada catatan penting untuk kita semua ya. Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Cerminan kepribadian. Jadi kalau kita punya tekad untuk disiplin, biasanya kita ini patuh akan hukum. Ya, mendingan tidak usah melanggar hukum daripada terkena sanksi hukum. Kemudian indikator yang berikutnya selain pengetahuan hukum yang dibagi dua ya. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. Apa itu pemahaman kaidah-kaidah hukum? Kaidah itu aturan. Ya. Biasanya ini ditandai dengan menghayati isi hukum berupa nilai baik dan buruk. Berupa nilai baik dan buruk. Misalnya apa? Pencurian, baik apa buruk? Pencurian itu mengambil milik orang lain tanpa izin. Ya. Kemudian korupsi, memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain atau negara. Jadi nanti Ibu pesan sama kalian ya generasi penerus, kalau di Indonesia ini masih ada yang korupsi, itu jangan hanya dihukum, tapi dimiskinkan. Semua harta benda diambil, bayar utang untuk negara. Ini yang diberlakukan di Jepang. Ya. Harta benda semuanya diambil. Jadi benar-benar dia itu melarat. Selain itu masih apa ya? Masih menerima sanksi hukum. Karena apa? Sudah merugikan orang lain dan negara. Kemudian selain korupsi ini banyak sekali kan ya. Nanti dicari ya nak ya. Indikator yang berikutnya ini sikap terhadap norma-norma hukum. Norma itu apa? Norma itu aturan hidup. Norma itu adalah hukum yang tidak tertulis atau konvensi. Tidak tertulis, tapi kalau dilanggar menimbulkan sanksi hukum. SANKSI, bukan sanksi menggunakan G ya. Kalau sanksi tulisannya menggunakan G itu ragu-ragu. Kalau sanksi menggunakan K itu berarti apa? Akibat dari pelanggaran hukum. Kemudian sikap terhadap norma-norma hukum itu yang bagaimana yang dianjurkan di sini. Norma hukum. Norma ada berapa macam? Nanti dicari lagi. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, ya. Jadi dipelajari lagi. Isi norma itu adalah asal norma, kemudian isi norma, kemudian selain isi norma itu akibat dari pelanggaran terhadap norma. Oke, next. Sikap terhadap norma-norma hukum berarti kita harus mematuhi
norma yang berlaku, ya. Kemudian indikator yang keempat itu adalah perilaku hukum. Perilaku hukum itu biasanya ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum. Perilaku hukum itu adalah apa? Perlakuan yang ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum. Apa aturan-aturan hukum yang wajib dilaksanakan oleh semua orang? Ya, perilaku hukum yang wajib dilakukan oleh semua orang. Di antaranya, nih, memiliki akte kelahiran. Perilaku hukum yang pertama, mengapa harus memiliki akta kelahiran? Kita sah sebagai warga negara apabila kita memiliki akta lahir. Nanti kita akan sampai siapa warga negara Indonesia, siapa warga negara asing. Kalau Anda punya pertanyaan, Bu, kenapa akte kelahiran saya kok hanya nama ibu? Tidak ada nama bapak. Apakah akte lahir saya itu sah? Menurut hukum negara, sah. Ya. Akte di luar nikah tulisannya. Kenapa bisa begitu? Orang tua kalian menikah resmi, cuman tidak dicatatkan di hukum negara. Tahu apa tidak? Kalau Muslim itu selain di di masjid atau tempat ibadah, itu nanti diresmikan lagi secara hukum di kantor urusan agama. Akte anaknya itu 2 orang, bapak dan ibu. Tapi kalau hanya resmi agama, itu ya aktenya nanti akte di luar nikah. Jadi hanya mencantumkan nama ibu. Jadi akte lahirnya sah menurut hukum agama. Kemudian yang kedua, perilaku yang kedua itu next ya. Mematuhi aturan berlalu lintas. Lalu lintas di Indonesia kan banyak ya. Ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Itu artinya apa? Kemudian sekarang bahkan ada aturan baru, motor knalpot itu harus suaranya enak didengar. Kalau tidak berarti kena tilang. Karena apa? Mengganggu ketentraman hidup manusia yang lain. Kalian senang anak muda gembar-gember knalpot ya. Tapi yang lainnya otomatis terganggu. Jadi mulai bulan ini kayaknya itu ada sanksi untuk motor yang suaranya tidak enak didengar. Mematuhi aturan berlalu lintas. Nyebrang juga harus di zebra cross. Jalan harus di mana? Di tengah jalan raya atau di trotoar? Kalian tentunya tahu ya. Next, yang ketiga, menyukseskan wajib pendidikan dasar. Ini untuk anak-anakku semua ya, jangan hanya putus sampai SMP saja. Menyukseskan wajib pendidikan dasar itu agar Indonesia terbebas dari buta huruf dan aksara. Tingkat SD sampai SLTA itu pendidikan dasar. Minimal kita punya ijazah SMA. Kemudian dilanjutkan lagi agar negara tidak terpuruk karena pendidikannya 0. Agar Indonesia itu semakin lama semakin pintar semua, tapi tidak semakin pintar membuat orang onar.
Semakin pintar membuat negara lebih baik, ya. Semakin pintar membuat negara lebih maju. Semakin pintar membuat negara NKRI ini utuh selama-lamanya. Jadi wajib pendidikan dasar ya, jangan putus sekolah. Apalagi pemerintah sudah memberikan jaminan gratis. Enak kan? Tinggal sekolah ya. Kemudian ijazahnya berjenjang dapat. Kalau nanti nilai kalian bagus, biasanya juga dapat beasiswa sampai perguruan tinggi. Yang bangga siapa? Bukan hanya orang tua dan keluarga. Negara bangga, guru-guru kalian bangga. Kalian tentunya bangga, tapi harus rendah hati. Ini pendidikan dasar ya. Next, apalagi ya? Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Apa saja tindakan melawan hukum? Banyak kan ya? Banyak banget tindakan melawan hukum itu banyak. Kita lihat tiap hari di berita-berita TV. Tindakan melawan hukum di Indonesia itu semakin banyak. Kenapa? Karena perekonomian semakin sulit. Dari perekonomian semakin sulit, kalian harus nanti bisa bersaing. Jadi kadang ibu berpikiran, anak yang dulunya itu males, tiba-tiba nggak tahu motivasi apa, ketemu-ketemu ibu sudah jadi dokter. Ini satu anak yang dimana-mana ibu ceritakan namanya Robin. Robin itu malesnya minta ampun, tetapi begitu mulai SMP, dia mulai tiba-tiba dapat nilai bagus. Orang tuanya tidak percaya. Teman-temannya juga tidak percaya. Tapi dia membuktikan diri bahwa dia mampu. Ini kan? Sekarang kayaknya dia ada di Malaysia ya. Dokter umum. Ini Robin ya. Dan banyak sekali. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum itu apalagi. Sekolah mengendaki kalian pakai sepatu yang rapi warna hitam. Kalian pakai sepatu putih ada kelap-kelipnya. Itu sama saja melawan hukum, ya. Nah, tuh udah terbang. Materi tambahan ini selesai ya. Cuman ibu pesan untuk pertemuan berikutnya kita akan adakan ulangan harian. Ulangan harian yang ketiga. Kemudian tugas-tugas yang kalian belum, ini jangan terus ngejar ibu, Bu, tugasnya 3.1 itu apa, 4 ini berapa, itu apa. Ibu kan juga lupa, walaupun di agenda itu ada ya. Kan kalian punya grup. Walaupun tidak ketemu temannya, ini kan bisa mengadakan komunikasi. Ada nomor telepon ya. Kadang tidak semua pertanyaan ibu jawab. Biar kalian itu aktif dan interaktif dengan teman-temannya yang sebaya. Jadi kalau yang PTM itu kan ketemu temannya ya. Kalau yang daring itu kan ketemunya kalau Zoom dan sebagainya ya. Jadi ibu harapkan tugas itu selalu dikerjakan untuk membantu nilai ulangan harian. Walaupun kita tidak bertatap muka, ibu masih bisa melihat, oh ini anak yang rajin. Tadinya kelas 7 ibu ngajar kurang rajin, sekarang kelas 8 itu rajin.
Kalau kalian rajin itu PTM akan berlanjut terus. Ya, temannya banyak. Kalau sekarang harus jaga jarak. Nih ya, aktivitas peserta didik itu sama dengan tugas yang harus dikerjakan ya anak-anakku sayang, yang cantik dan ganteng. Dibaca, jangan nanti Bu nggak kelihatan Bu. Nah, kerjakan tugas halaman 66 dan halaman 67 dari buku paket nomor 1, 2, dan 3. Di situ udah ada contoh 1, tinggal kalian nambahi 3 atau 4. Oke? Dan tidak susah. Berkali-kali Ibu bilang kalau mengerjakan tugas itu jangan di grup. Nanti temannya tinggal nyalin. Kemudian kayaknya sudah ya. Kita akhiri pertemuan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia. Oke. Selamat pagi semuanya. Salam Pancasila.